Selamat pagi Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna, tingkat 3 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Diki Ekstrada Surbakti, STB 5009, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengcoding data di Excel, yaitu judul penelitian pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di Lapas X. Begitu juga nanti hasil pengkodingan ini akan kita masukkan ke aplikasi SPSS dan nanti kita olah datanya di sana dan nanti bisa kita interpretasikan di dalam bentuk Word. Nah, di sini kita lihat dari responden narapidananya 189 orang dan semuanya berjenis kelamin laki-laki. Nah, langkah yang pertama kita lakukan itu kita mengcoding dulu. Di sini ada beberapa kriteria seperti jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, begitu juga ada X1 sampai X15 yang nantinya kita cari X totalnya, itu juga Y1 sampai Y30 dan kita cari juga Y totalnya. Nah, di sini saya sudah memiliki data coding yang sudah jadi. Nah, di sini kita mengcoding itu dari jenis kelaminnya dulu. Kita lihat tadi jenis kelaminnya semua laki-laki. Jadi kita buat dia kategorinya satu. Kalau di usia, dapat kita lihat usia ini dia yang tertinggi itu ada usianya 60 dan yang terendah itu ada usianya 18. Jadi di sini kita menentukan panjang kelas dan juga banyaknya kelas itu menggunakan rumus yang 1 ditambah 3,3 dikali log n. Jumlahnya semua ada 189, jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 189. Itu kita dapat hasilnya 8,51. Jadi kalau diblokkan 9, makanya banyak kelasnya itu ada 9. Kalau panjang kelasnya itu menggunakan rumus eh, jangkauan terbesar atau nilai yang terbesar dikurang nilai yang terkecil dibagi banyaknya kelas. Jadi kita lihat usia yang terbesar itu kan di sini 60 dan yang terkecil itu 18. Jadi 60 dikurang 18 dibagi 8,51. Jadi dapatlah hasilnya 4,91. Jadi kalau kita bulatkan itu 5. Makanya panjang kelasnya di sini 5. Dari 18 ke 22, 23 ke 27 sampai ke 58 ke 62 itu panjang kelasnya 5. Kalau vonis dapat kita lihat di sini vonis yang paling terlama itu dia 189. Vonis yang paling besar itu 108 dan yang paling terendah itu 48. Jadi kalau kita kurangkan 108 dikurang 48 dibagi 8,51 itu dapat eh, hasilnya 7. Jadi makanya panjang kelasnya ini 7 dari 48 ke 51 sampai ke 104 ke 110. Kalau untuk pendidikan dia dibagi kategorinya 5 dari tidak tamat SD, SD, SMP, SMA, dan juga sarjana. Kalau kasus dia ada 6 kategori, yaitu korupsi, pencurian, narkoba, pembunuhan, perlindungan anak, lain-lain. Kalau pembinaan dia ada 8, ada menjahit, PKBM, peternakan, pertanian, seni, laundry, pramuka, dan kerohanian. Nah, yang pertama kita akan mengcoding dulu. Dari sini, dari data yang mentah ini, kita buat pengkodingannya. Karena semuanya laki-laki, kita klik di sini satu, di sini juga satu, lalu kita tekan ke bawah. Oke, jadi dia sampai ke bawah satu semua. Kalau untuk usia, kita menggunakan rumus untuk mempermudah kita ya. Kita menggunakan rumus yaitu sama dengan IFS. Kita klik kolom D4 itu lebih kecil dari 23,1. Kita klik lagi kolom D4 itu lebih kecil dari 28 itu sama dengan 2 sampai ke D4 lebih kecil dari 63 itu sama dengan 9. Maksudnya apa? Maksudnya itu
Ketika jumlah vonisnya lebih kecil, jumlah usianya lebih kecil dari 23, dia itu kategori satu. Kalau dia lebih kecil dari 28, itu kategori 2. Begitu dengan seterusnya sampai ke bawah. Nah, jadi di sini untuk usia kita gunakan rumus, kita kopikan, kita beralih ke data mentah untuk usia, pastikan, baru kita klik 2 kali. Oke, sampai ke bawah seperti itu. Untuk vonis juga sama, dia menggunakan rumus sama dengan IFS juga. Ini kita kopikan dan ke data mentah, kita pastikan, klik 2 kali. Oke, seperti ini sampai ke bawah. Kalau dia di pendidikan agak sedikit berbeda rumusnya. Kalau di pendidikan itu dia menggunakan rumus sama dengan IFS, kita klik kolom H4 sama dengan tidak tamat SD, itu kategori 1. Kalau dia SD dia kategori 2, SMP dia kategori 3, SMA kategori 4, dan sarjana kategorinya 5. Nah, ini semua kita kopikan. Lalu kita beralih ke sini, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Sampai ke bawah. Nah, kalau untuk kasus juga sama. Untuk kasus kita aja sampai ke 6. Lalu kita ke data yang mentah. Data mentah, kasus, kita klik. Nah, seperti ini. Kalau yang untuk pembinaan juga menggunakan rumus yang sama. Ini rumusnya EFS juga, EFS juga. Nah, kita ke data mentah. Kita lebih pastikan, kita klik sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Dan kalau untuk mencari X total, nah kita menggunakan rumus sum. Jadi kita blok dari X1, kita blok X1 sampai X15. Kita enter, kita klik 2 kali. Nah, begitu juga dengan Y total. Ini kita gunakan rumus sum. Nah, kita blok dari Y1 sampai Y30. Kita klik enter, lalu kita klik 2 kali. Nah, sampai seperti ini ke bawah. Nah, setelah kita berhasil mengcoding dari data yang ada di Excel ini, semuanya ada 8 kategori, yaitu jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, X total, dan Y total. Ini semuanya kita blok sampai ke bawah, kita kopas kita masukkan ke SPSS, ke data view. Ini kita ketik paste. Nah, setelah dia seperti ini, kita beralih ke variable view. Di sini kita klik yang pertama itu jenis kelamin. Di sini ada usia. Di sini ada vonis. Setelah vonis, ada pendidikan, kasus, pembinaan. Ada pendidikan, kasus,
pembinaan. Di sini ada X total dan Y total. Nah, untuk ini kita buat dia inisial. Jenis kami itu JK, usia itu US, vonis itu FN, pendidikan itu PDK, kasus itu KS, pembinaan itu PMB, X total itu X, dan Y total itu Y. Nah, di sini kita buat desimal itu 0. 0. Kenapa kita buat 0? Supaya menghilangkan koma dan juga angkanya itu jadi bulat. Nah, semuanya kita buat 0, 0, dan juga 0. Nah, setelah itu kita ke measure. Measure-nya kita buat nominal, nominal, ini juga nominal, 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 ini juga nominal. Nah, untuk yang X total dan Y total itu kita buat scale. Kita buat scale. Nah, setelah kita sampai di sini, kita klik analyze. Analyze. Nah, kita ke deskriptif statistik ke frekuensi. Nah, data ini 6-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu setelah kita pindahkan kita klik OK. Jadi dapatlah hasilnya tabel frekuensi seperti ini. Ada jenis kelamin, ada usia, ada vonis, ada pendidikan, kasus, pembinaan. Langkah kedua, kita klik analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Data ini semua kita pindahkan ke kiri dan yang X total dan Y total kita pindahkan ke kanan. Lalu kita klik statistik, kita klik median, kita centang mean, median, mode, standar deviasi, minimum, maksimum. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, dapatlah hasil frekuensi data statistiknya, mean, median, mode, X total, dan Y total. Nah, setelah itu kita klik ke analyze, ke kita klik regression dan linear. Nah, di sini kita buat data Y itu sebagai dependent dan data X itu sebagai independent. Nah, di sini kita klik save, lalu kita klik yang paling atas ini unstandardized this. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, dapatlah hasil regresinya, model summary, ANOVA-nya seperti ini. Residual statistiknya. Nah, kalau kita beralih ke sini, dia ada jumlah regresinya ini, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, kita klik lagi analis, kita klik non-parametric test, legacy dialog, baru kita ke one sample KS. Nah, yang ini unstandardized residue yang kita buat ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Nah, jadilah one simple Kolmogorov-Smirnov test. Nah, untuk semua ini, mulai dari tabel frekuensi, ini semuanya kita copy pastekan, kita copy ke Word. Nah, seperti ini. Ini juga yang frekuensi ini. Ini juga kita kopikan ke Word. Nah, baru yang ini juga regresi kita kopikan ke
dalam Word. Dan yang terakhir, ini juga non-parametric test, kita kopikan ke dalam Word. Nah, setelah kita kopikan ke dalam Word, kita akan membuat interpretasinya dari setiap tabel-tabel yang ada ini. Nah, saya sudah membuat di tabel yang sudah ada ini. Yang pertama itu di tabel frekuensi. Di sini kita lihat tabel frekuensi, jenis kelamin, jumlahnya ada 189 narapidana. Dan persennya adalah 100%. Maksudnya apa? Di sini dapat kita lihat tabel di atas menunjukkan data tentang jenis kelamin dari responden dalam sebuah penelitian. Penelitian ini melibatkan 189 narapidana laki-laki sebagai responden, yang berarti bahwa seluruh sampel dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian difokuskan pada narapidana pria atau laki-laki sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk narapidana perempuan. Tabel yang kedua ini, tabel usia, dapat kita lihat ada 9 kolom. Di sini dapat dijelaskan bahwa dari frekuensi yang ada ini, tabel usia di atas menunjukkan kategori usia 1. Ini berjumlahnya 24, yang berarti 12,7% dari total responden yang berada pada usia ini. Kemudian kategori 2 ada 23 orang. Ini kategori 2 ada 23 orang atau 12,2%. Usia dalam kategori 3 ada 22 orang, 11,6%, dan seterusnya. Hingga kategori usia 9 yang memiliki 11 orang. Ada 11 orang. Ada 11 orang atau 5,8%. Dari data ini bisa dilihat bahwa kelompok usia dengan jumlah responden terbanyak itu ada pada kategori 8. Itu usianya bisa kita lihat dari tabel Excel itu 53 sampai 57 usianya dengan 28 orang atau 14,8%. Sementara kategori 9 usia 58 sampai 62 memiliki jumlah paling sedikit yaitu 11 orang atau sekitar 5,8%. Secara keseluruhan tabel ini membantu melihat bagaimana responden terbagi menurut kelompok usia mereka. Dan pada tabel yang ketiga ini ada tabel vonis. Dapat kita lihat pada tabel ini, tabel vonis di atas menunjukkan kategori vonis 1 ada 20 orang atau 10,6%. Kategori 2 ada 29 orang atau 15,3%. Kategori 3 dan 4 masing-masing ada 18 orang atau 9,5%. Dan seterusnya sampai kategori 9 yang memiliki 11 orang atau 5,8%. Dari tabel ini terlihat bahwa kategori vonis dengan jumlah terbanyak adalah kategori 5. Itu di 76 sampai 82 bulan dengan 31 orang atau 16,4%. Sedangkan kategori 9 yang jumlah vonisnya itu 104 sampai 110 bulan memiliki jumlah responden paling sedikit yaitu 11 orang atau sekitar 5,8%. Tabel selanjutnya tabel pendidikan. Di sini dari tabel ini bisa kita lihat bahwa dari 189 responden, kategori 1 itu memiliki 39 orang atau jumlahnya 20,6%. Kategori 2 ada 32 orang, 16,9%. Kategori 3 dan 4 masing-masing ada 41 orang, 21,7%. Dan kategori 5 ada 36 orang, 19,0%. Dari data ini terlihat bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak dimiliki oleh responden adalah kategorinya ketiga dan keempat, yaitu SMP dan SMA, masing-masing dengan 41 orang atau 21,7%. Dan terendah itu pada kategori 2, yaitu 32 orang, 16,9%, yaitu SD. Kalau untuk tabel kasus sendiri, tabel di atas menunjukkan data tentang distribusi kasus. Kategori 1 memiliki 28 orang atau 14,8%. Kategori 2 ada 36 orang, 19,0%.
Kategori 3 ada 27 orang, 14,3%. Dan seterusnya sampai kategori 6 yang memiliki 42 orang, atau 22,2%. Dari tabel ini terlihat bahwa kategori kasus dengan jumlah terbanyak adalah kategori 6, lain-lain dengan 42 orang, 22,2%. Sedangkan kategori 5, perlindungan anak, memiliki jumlah responden paling sedikit, yaitu 23 orang atau 12,2%. Nah, selanjutnya ada tabel pembinaan. Tabel pembinaan di atas kategori 1 itu memiliki 21 orang atau 11,1%. Kategori 2 ada 23 orang, 12,2%. Kategori 3 ada 30 orang, 15,9%. Dan seterusnya sampai kategori 8 yang memiliki 27 orang, 14,3%. Dari data ini terlihat bahwa kategori pembinaan dengan jumlah terbanyak adalah kategori 3, yaitu peternakan dengan 30 orang, 15,9%. Sementara kategori 7, pramuka, memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 17 orang, 9,0%. Nah, di sini kita akan lihat tabel frekuensi statistik, baik itu di median ada 50, nilai X ada 51,54, nilainya ada 93,76, kalau mediannya di nilai X ada 53,00, di nilai Y ada 96,00, dan modusnya di nilai X itu ada 54 dan di nilai Y itu ada 104. Standar deviasinya di nilai X itu 7,796 dan di nilai Y 14,434. Nilai maksimumnya ada 15 di X dan 30 di Y. Nilai itu nilai minimum. Nilai maksimumnya 60 di X dan 118 di Y. Dari tabel di atas menunjukkan ringkasan statistik dari dua variabel, yaitu X total dan Y total. Untuk variabel X total ini, nilai rata-ratanya adalah sekitar 51,54 dengan nilai tengah atau median sebesar 53. Dan nilai yang paling sering muncul atau modus adalah 54. Penyebaran data diukur dengan standar deviasi sebesar 7,8 yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Nilai terkecil yang tercatat adalah 15 dan nilai terbesar adalah 60. Sedangkan untuk variabel Y total, rata-ratanya yang lebih tinggi yaitu sekitar 93,76, median 96, dan modusnya adalah 104. Data ini memiliki standar deviasi 14,43 yang berarti nilai-nilainya lebih bervariasi dibandingkan dengan variabel X. Nilai minimum yang ditemukan adalah 30 dan nilai maksimum adalah 118. Secara sederhana, tabel ini memberikan gambaran umum tentang sebaran dan pusat data dari dua variabel tersebut, menunjukkan bahwa Y total cenderung memiliki nilai yang lebih besar daripada dan variasi yang lebih luas dibandingkan dengan X total. Sekarang kita ke tabel uji determinasi, yaitu model Sumery. Bisa kita lihat dari tabel ini, berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai R sebagai koefisien korelasi yang sebesar 0,822. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana. Tabel uji determinasi di atas juga menunjukkan bahwa nilai R square itu 7 sebesar 0,675, di mana hal tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh religiusitas secara menyeluruh dapat mempengaruhi naik turunnya R square tersebut. Berdasarkan nilai menunjukkan bahwa presentasi variabel religiusitas terhadap variabel kontrol diri narapidana sebesar 67,5%, sedangkan sisanya sebesar 32,5%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel kontrol diri narapidana. Nah, kita masuk ke uji signifikasi, yaitu tabel ANOVA. Berdasarkan tabel di atas, bahwa diperoleh hasil uji signifikasi antara religiusitas terhadap variabel kontrol diri narapidana, data tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikasi atau probabilitas sebesar 0,001. Uji signifikasi memiliki syarat jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, maka menandakan adanya pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan HO diterima dan HA ditolak apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05.
atau yang menandakan tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil uji signifikasi yang diketahui bahwa nilai signifikasi itu kan sebesar 0,01. Itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat pengaruh variabel religiusitas terhadap variabel kontrol diri narapidana. Dan untuk yang terakhir itu ada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, berdasarkan tabel di atas, menjelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai signifikasi atau Ashim sig 2 tail sebesar 0,057, di mana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih.